Marcus Aurelius pernah berkata bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Apakah Anda familiar dengan frustasi pikiran yang dipenuhi kebisingan, penderitaan karena keraguan, atau kelumpuhan akibat analisis berlebihan yang muncul karena terlalu banyak berpikir? Kita semua pernah mengalaminya, memutar ulang percakapan, mengantisipasi hasil dan mencoba memecahkan serangkaian pertanyaan bagaimana jika yang tak berujung di kepala kita. Hari ini kita akan mengatasi tantangan ini secara langsung dengan 10 strategi stoik praktis untuk menaklukkan terlalu banyak berpikir. Jika Anda mencari cara untuk memutus siklus ini dan merebut kembali ruang mental Anda, pastikan untuk menekan lonceng notifikasi dan berlangganan sekarang. Mari kita mulai. Pertama, visualisasikan terlalu banyak berpikir Anda sebagai kekuatan eksternal. Terlalu banyak berpikir dapat menyelinap masuk seperti kabut yang menyelimuti hari yang cerah. Itu dimulai sebagai satu kekhawatiran atau ide, tetapi dengan cepat meluas hingga dapat membuat Anda kehilangan keseimbangan. Ini adalah perjuangan umum di dunia yang serba cepat saat ini, di mana informasi menghantam kita seperti hujan es dalam badai. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana jika, apa selanjutnya, atau apa yang seharusnya terjadi. Marcus Aurelius, raja filsuf stoik, pernah berkata, kebahagiaan hidup Anda. Hal ini bergantung pada kualitas pikiran Anda. Ini membawa kita pada teknik pertama yaitu melihat overthinking sebagai kekuatan eksternal. Ini bukan tentang menjadikan pikiran Anda sebagai musuh, tetapi menyadari bahwa pikiran-pikiran ini bukanlah inti dari diri Anda, melainkan pengganggu kedamaian Anda. Bayangkan pikiran-pikiran pengganggu itu sebagai awan yang melintas di atas gunung. Anda adalah gunung itu, megah dan tak tergoyahkan, berdiri teguh saat awan-awan itu berlalu. Sekarang, bagaimana cara menangkis para pengganggu ini? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terlibat. Bayangkan menempatkan pikiran-pikiran ini dalam gelembung dan melihatnya melayang pergi. Latihan mental ini tidak hanya mengurangi bebannya, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa pikiran bersifat sementara. Pikiran hanya dapat mengganggu kedamaian Anda jika Anda berpegang teguh padanya dan memberinya kekuatan. Mempraktikkan visualisasi ini menciptakan refleks mental yang dapat membantu Anda melepaskan dan membiarkan pikiran-pikiran ini pergi sebelum mereka berkembang menjadi badai. Saat Anda semakin mahir membedakan diri dari gempuran overthinking ini, akan lebih mudah untuk melihat bahwa Anda bukanlah sekadar penjumlahan dari pikiran-pikiran Anda. Perbedaan ini bertindak sebagai perisai, seperti penyumbat telinga di tengah keramaian yang berisik. Ini adalah upaya berkelanjutan yang disengaja dan semakin kuat seiring waktu. Penerapan sehari-hari, ketika Anda menyadari diri Anda mulai terlalu banyak berpikir, berhentilah dan bayangkan pikiran itu sebagai kebisingan yang tidak perlu dan terpisah dari siapa diri Anda. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari terlalu banyak berpikir, tetapi Anda juga mengambil kembali wilayah mental dan kedamaian Anda selangkah demi selangkah. 2. Kendalikan diri dengan memfokuskan energi Anda. Pernahkah Anda mendapati diri Anda terjebak dalam pusaran pertanyaan bagaimana jika dan skenario kiamat? Memutar ulang kekhawatiran yang sama berulang kali hingga Anda kelelahan secara mental. Rasanya seperti memiliki banyak tab browser terbuka di pikiran Anda, masing-masing dengan video yang diputar dengan volume penuh, dan Anda sepertinya tidak dapat menekan jeda. Multitasking mental ini adalah ciri khas kehidupan modern, di mana tekanan untuk selalu menguasai segalanya dapat menyebabkan siklus berpikir berlebihan yang tak henti-hentinya. Tetapi seperti meja yang berantakan, pikiran yang berantakan perlu dirapikan. Mengarahkan kembali energi mental Anda bukan hanya tentang kedamaian mental, tetapi juga tentang mengambil kembali wilayah mental Anda. Kendali dan membungkam kebisingan tak berujung tentang apa yang mungkin terjadi sehingga Anda dapat menghargai apa yang ada. Seneca, seorang bijak stoik lainnya, dengan mudah menuangkan kebijaksanaan ke dalam kata-kata ketika dia berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang cemas. Nasihat bijak ini berfungsi sebagai landasan untuk mengambil kendali dengan memfokuskan kembali energi Anda untuk berhenti terlalu banyak berpikir. Mulailah dengan membumikan diri Anda di saat ini, fokus pada satu tugas, bahkan sesuatu yang kecil, dan salurkan energi Anda untuk menyelesaikannya. Pergeseran fokus ini menarik Anda keluar dari pusaran angan-angan masa depan dan menambatkan Anda di saat ini. Penerapan praktisnya sederhana, namun mendalam. Terlibatlah dalam aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh Anda. Ini bisa sesederhana mengatur ruang kerja Anda, berjalan cepat, atau tenggelam dalam sebuah buku. Tindakan-tindakan ini membutuhkan saat ini, bukan besok atau kemarin. Perintahkan pikiran Anda untuk selaras dengan tindakan Anda. Anda tidak hanya mengalihkan perhatian diri sendiri, tetapi Anda mengambil kendali atas kemana energi Anda mengalir. Ingat, stoikisme bukan tentang menekan pikiran, tetapi tentang mengelolanya dengan memilih kemana Anda akan menginvestasikan energi mental Anda. Anda sedang mempraktikkan bentuk disiplin mental. Tujuannya bukanlah untuk menghindari terlalu banyak berpikir sepenuhnya. Itu adalah harapan yang tidak realistis.
Tujuannya adalah untuk mengenali kapan pikiran Anda tidak bermanfaat bagi Anda dan memiliki alat untuk mengarahkannya kembali. Ini seperti melatih otot. Semakin sering Anda melatih kekuatan pemfokusan kembali ini, semakin baik hasilnya. Semakin kuat dan tangguh pikiran Anda akan menemukan bahwa gelombang pikiran berlebihan yang dulunya luar biasa dapat dijinakkan gelombang demi gelombang dengan tindakan dan kehadiran yang disengaja. 3. Rangkul ketidakabadian dan praktikan melepaskan. Mari kita hadapi kenyataan. Pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran, mengulang-ulang peristiwa masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Inilah arena bermain pikiran berlebihan, di mana pikiran menjadi lengket, bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ini adalah tantangan yang tidak membeda-bedakan. Ini memengaruhi siswa yang khawatir tentang ujian, para profesional yang stres tentang presentasi, atau siapapun yang mencoba tertidur sementara pikiran mereka berpacu dengan kecepatan 100 mil per jam. Di tengah maraton mental ini, kita dapat menemukan penghiburan dalam kata-kata Epictetus yang mengatakan kepada kita bahwa orang yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berharga bagi orang yang hidup sekarang. Meskipun kutipan ini mungkin tampak agak berat, ini sebenarnya tentang konsep ketidakabadian yang merupakan inti dari stoikisme. Segala sesuatu berubah, dan ini termasuk pikiran yang tampak begitu gigih di kepala kita. Ketika kita terlalu banyak berpikir, kita sering berpegang teguh pada pikiran kita seolah-olah itu adalah bagian permanen dalam hidup kita. Merangkul ketidakabadian berarti memahami bahwa pikiran datang dan pergi. Mereka tidak kekal. Wawasan ini dapat menjadi mercuan harapan ketika Anda merasa terperangkap oleh terlalu banyak berpikir. Merangkul ketidakkekalan berarti menumbuhkan kebiasaan untuk melepaskan. Ini semacam pembersihan mental, di mana Anda secara sadar melepaskan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat bagi Anda. Anda dapat melakukan ini dengan membayangkan sebuah sungai, di mana setiap pikiran adalah daun di permukaan air yang hanyut. Atau mungkin Anda melihatnya sebagai awan yang selalu berubah, membentuk kembali dan akhirnya bergerak. Visualisasi ini tidak hanya memberikan kelegaan langsung, tetapi juga menanamkan pemahaman yang lebih dalam bahwa sifat pikiran adalah untuk berubah. Menjadikan praktik ini bagian dari rutinitas harian Anda dapat mengubah hubungan Anda dengan pikiran Anda. Ini bukan tentang memaksa mereka keluar, tetapi lebih tentang membiarkan mereka pergi. Melepaskan bukanlah menyerah, itu adalah tindakan keberanian. Itu berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran yang berlebihan menyewa ruang di kepala Anda tanpa membayar sewa. Saat Anda semakin mahir dalam hal ini, Anda akan melihat ruang mental yang baru ditemukan. Ketenangan yang selalu ada, hanya tersembunyi di bawah kebisingan terlalu banyak berpikir. Merangkul ketidakkekalan bukan hanya teknik, ini adalah pergeseran menuju cara hidup yang lebih damai dan hadir. Ciptakan periode tanpa kekhawatiran. Merupakan pengalaman umum manusia untuk memiliki kekhawatiran yang terus-menerus mengganggu pikiran kita. Gigih seperti dengungan kulkas, selalu ada, terkadang hampir tidak terasa, tetapi jelas hadir. Kekhawatiran ini dapat membajak pikiran kita kapan saja, seringkali ketika kita mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan, menikmati waktu bersama teman, atau bahkan ketika kita mencoba tidur. Seolah-olah pikiran kita adalah panggung dan kekhawatiran ini adalah aktor tak diundang yang tidak mau pergi. Tetapi pertimbangkan kebijaksanaan dari guru stoik Epictetus. Jika Anda ingin berkembang, puaslah dianggap bodoh dan tolol. Kutipan ini mungkin tampak menyimpang, tetapi ini adalah pengingat yang berani untuk memprioritaskan ketenangan pikiran kita daripada menyerah pada kekhawatiran karena takut terlihat puas diri atau naif. Menciptakan periode tanpa kekhawatiran adalah cara strategis untuk memberi kekhawatiran ini momennya di atas panggung, tetapi hanya selama encore, bukan pertunjukan utama. Sisihkan waktu tertentu setiap hari, mungkin 20 menit di sore hari, ketika Anda diizinkan untuk memberikan perhatian penuh pada kekhawatiran ini. Selama waktu yang ditentukan ini, Anda menyelami kekhawatiran Anda, menelitinya dengan cermat, memahami akar kekhawatiran Anda dan mungkin bahkan mencatatnya. Apa yang sebenarnya Anda khawatirkan? Seberapa besar kemungkinan skenario ini terjadi? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya? Sesi terfokus ini sering mengungkapkan bahwa banyak kekhawatiran kita seperti bayangan, tampak besar tetapi tanpa banyak substansi ketika Anda menghadapinya secara langsung. Proses ini juga mengajarkan pikiran Anda bahwa ada waktu dan tempat untuk khawatir, dan itu bukan sepanjang hari setiap hari. Kemudian, ketika periode kekhawatiran berakhir, Anda melanjutkan. Anda telah memberikan waktu yang cukup untuk kekhawatiran Anda, dan sekarang Anda menyisihkannya. Dengan membagi kekhawatiran seperti ini, Anda dapat mengendalikan hari Anda kembali. Tujuannya bukanlah untuk berhenti khawatir sepenuhnya, itu tidak mungkin. Tetapi dengan mengendalikan kekhawatiran Anda mengurangi dampaknya pada hidup Anda.
Teknik ini seperti merapikan ruang mental Anda, menempatkan pikiran di tempatnya, dan menikmati ketenangan ruang yang teratur. Anda mungkin akan menemukan bahwa kekhawatiran kehilangan kekuatannya ketika tidak dibiarkan berkeliaran bebas, dan hidup menjadi sedikit lebih ringan, sedikit lebih menyenangkan. 5. Uraikan pikiran yang berlebihan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Ketika terlalu banyak berpikir menyerang, rasanya seperti kita membawa beban batu besar. Ukuran kekhawatiran kita tampaknya sesuai dengan berat dunia. Kita terperangkap di bawah awan tebal pikiran kita sendiri. Sensasi ini bukan hanya dialami oleh kita, tetapi merupakan kondisi manusia umum, diperparah di dunia yang menuntut kinerja tinggi di semua bidang kehidupan, pekerjaan, hubungan, pertumbuhan pribadi, dan status sosial. Tekanan untuk unggul dapat melumpuhkan kita dengan keraguan dan ketakutan. Sebagai cahaya penuntun melalui kabut pikiran berlebihan ini, Marcus Aurelius pernah menawarkan prinsip, hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Wawasan mendalam ini membentuk dasar teknik kelima kita, mengubah pikiran yang berlebihan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Ketika pikiran Anda dipenuhi kekhawatiran besar atau masalah kompleks, kuncinya adalah memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tanyakan pada diri sendiri apa langkah selanjutnya yang dapat saya ambil. Bukan semua 5, 10, atau 20 langkah ke depan, tetapi hanya langkah selanjutnya. Bertindak hanya pada satu langkah kecil mungkin tampak sepele, tetapi itu adalah penawar yang ampuh untuk pikiran berlebihan. Dengan berfokus pada satu tindakan, Anda mengalihkan energi dari kekhawatiran ke tindakan. Ini seperti mengurai simpul raksasa. Dengan mengerjakan satu simpul kecil pada satu waktu, Anda tidak mengabaikan kompleksitas kekhawatiran Anda. Anda menavigasi melalui semua itu dengan tujuan dan ketelitian. Keindahan teknik ini terletak pada kesederhanaan dan efektivitasnya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membangun momentum, dan saat Anda melihat ke belakang, Anda menyadari bahwa batu besar kekhawatiran kini menjadi tumpukan kerikil yang telah Anda lewati selangkah demi selangkah. Metode ini mengajarkan kesabaran, ketahanan, dan kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan secara langsung. Tiba-tiba, apa yang dulunya tampak tak teratasi kini berada di belakang Anda, dan pikiran berlebihan Anda digantikan dengan rasa pencapaian dan kejelasan. Keenam, ubah perspektif Anda menjadi rasa syukur. Pikiran kita bisa rumit, seringkali menjebak kita ke dalam labirin pikiran berlebihan tentang apa yang kurang, apa yang bisa salah, atau apa yang belum kita capai. Ini adalah lingkaran setan yang dapat membuat kita merasa lelah dan tidak puas. Pikiran berlebihan seringkali berasal dari fokus pada hal-hal negatif atau hal-hal yang belum ada dalam hidup, menutupi hal-hal baik yang sudah ada. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang cemas pada masa depan. Kutipan bijak stoik ini adalah ajakan untuk mengubah perspektif kita dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari pikiran berlebihan menjadi rasa syukur. Ini tentang menyadari nilai momen saat ini dan banyak berkah yang sering kita abaikan ketika kita sibuk mengkhawatirkan apa yang akan datang. Praktik rasa syukur menarik kita keluar dari kebiasaan pikiran kita dan menanamkan kita dengan kuat di tanah subur saat ini, di mana kehidupan benar-benar terjadi. Untuk melakukan perubahan ini, mulailah dengan mengakui 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Hal itu tidak harus mewah, yang penting tulus. Bisa sesederhana secangkir kopi yang nikmat, kenyamanan hoodie favorit Anda, atau pesan dari seorang teman. Praktik sederhana ini dapat mengalihkan pikiran Anda dari siklus terlalu banyak berpikir dan menuju rasa penghargaan atas apa yang ada saat ini dalam hidup Anda. Dengan menancapkan rasa syukur, Anda tidak hanya membungkam kebisingan terlalu banyak berpikir, tetapi juga memperkaya pengalaman harian Anda. Rasa syukur memperbesar hal positif dalam hidup kita dan perlahan tapi pasti dapat mengubah dialog batin kita dari kebutuhan menjadi kelimpahan. Seiring waktu, perspektif baru ini dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan hidup, mengubahnya menjadi peluang untuk lebih mengenali dan menghargai apa yang sudah baik di dunia Anda. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik saat ini tentang membangun fondasi kepuasan yang dapat menopang Anda melalui pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan. 7. Fokus pada usaha, bukan hasil. Terlalu banyak berpikir seringkali merupakan hasil dari pikiran kita yang terus-menerus memikirkan masa depan. Hasilnya, kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti dan kemungkinan kegagalan dan kekecewaan yang tak henti-hentinya.
Proyeksi ke masa depan ini dapat melumpuhkan kita dengan rasa takut, karena kita terobsesi dengan konsekuensi potensial dari tindakan kita, daripada tindakan itu sendiri. Kita hidup dalam masyarakat yang berorientasi pada hasil, di mana tujuan seringkali membenarkan cara, dan ini dapat membuat kita percaya bahwa jika hasilnya tidak pasti, perjalanan itu tidak layak untuk dimulai. Namun, sebuah kutipan stoik dari Epictetus memberi kita arahan yang jelas. Jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada usaha dan niat kita, daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Ini tidak berarti kita tidak memiliki tujuan positif, atau tidak berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Stoikisme mengajarkan bahwa perbedaan antara tujuan dan hasil akhir adalah kunci untuk hidup tenang. Boleh menetapkan tujuan atau bercita-cita untuk mencapai hal-hal besar, tetapi itu berarti bahwa nilai sejati terletak pada kualitas usaha kita, integritas tindakan kita, dan kebajikan yang dengannya kita menavigasi jalan kita. Terapkan teknik ini setiap kali Anda mendapati diri Anda terlalu banyak berpikir tentang hasil potensial. Dalam upaya Anda, secara sadar, alihkan pikiran Anda ke upaya itu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda melakukan yang terbaik? Apakah Anda bertindak dengan niat baik? Apakah Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda? Pendekatan ini adalah tentang hadir sepenuhnya dalam proses, melakukan pekerjaan, dan mengetahui bahwa disitulah tanggung jawab Anda berakhir. Fokus pada upaya ini dapat membebaskan kita dari belenggu terlalu banyak berpikir. Ini memungkinkan kita untuk berada di saat ini, memberikan yang terbaik tanpa bayang-bayang berat dari apa yang mungkin menggelapkan pengalaman kita. Ini mengubah tindakan kita dari sekedar langkah menuju hasil menjadi ekspresi karakter dan komitmen kita. Dengan pergeseran fokus ini, Anda menemukan bahwa jalan Anda bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan, tetapi perwujudan hidup dengan tujuan di mana setiap langkah adalah pencapaian tersendiri. 3 strategi terakhir membuka pintu menuju perspektif baru, memberdayakan Anda untuk memanfaatkan kekuatan yang belum dimanfaatkan, menumbuhkan ketahanan praktis, dan menangani kompleksitas hidup dengan rasa keseimbangan. Kedelapan, praktikan ketidaknyamanan sukarela. Pikiran kita seringkali membawa kita ke dalam pusaran terlalu banyak berpikir. Ketika dihadapkan dengan potensi ketidaknyamanan atau perubahan, kita memainkan skenario berulang kali, mencoba memprediksi setiap hasil, mempersiapkan setiap kemungkinan ketidaknyamanan. Latihan mental ini bisa melelahkan. Zona nyaman menjadi penjara mental di mana pertumbuhan terhambat, dan terlalu banyak berpikir menjadi sipirnya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Seni hidup lebih seperti bergulat daripada menari." Ini mencerminkan praktik stoik dalam menghadapi tantangan secara langsung daripada menghindarinya. Dengan mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela, kita dapat melatih pikiran kita untuk menangani ketidakpastian dan mengurangi terlalu banyak berpikir. Ini tentang tindakan kecil yang dipilih, yang membawa kita keluar dari zona nyaman, mengajarkan kita ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Untuk mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan modern, mulailah dengan sesuatu yang kecil seperti mandi air dingin, tidur tanpa bantal, atau berjalan kaki daripada mengemudi. Lakukan sesuatu yang mengganggu rutinitas normal Anda dan hadapi perasaan apapun yang muncul tanpa menghakimi. Ini bukan tentang hukuman, tetapi tentang menunjukkan pada diri sendiri bahwa ketidaknyamanan tidak seseram yang dibayangkan oleh pikiran Anda yang terlalu banyak berpikir. Ketidaknyamanan sukarela memiliki efek paradoks, yaitu meningkatkan kenyamanan dengan berbagai aspek kehidupan. Dengan secara rutin melangkah ke hal-hal yang tidak nyaman, hal yang tidak dikenal menjadi familiar, dan pikiran belajar untuk tenang. Pikiran menjadi kurang reaktif terhadap perubahan dan lebih fokus pada apa yang dapat dikendalikan, respons Anda. Pergeseran perspektif yang kuat ini tidak hanya mengurangi terlalu banyak berpikir, tetapi juga membangun inti kekuatan batin. Tak tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan, 9 orang merenungkan kefanaan hidup.
Ketika kita terjebak dalam badai pikiran berlebihan, seringkali itu karena kita terlalu fokus pada detail-detail kecil kehidupan kita, kehilangan pandangan akan gambaran yang lebih besar. Pikiran kita menjadi kusut tentang bagaimana jika ini terjadi, atau bagaimana jika itu tidak berhasil, menyebabkan kita kehilangan perspektif. Pandangan mikroskopis ini dapat membuat masalah terkecil sekalipun tampak tak teratasi, menghabiskan ruang dan energi mental kita. Seneca pernah menulis, kita tidak diberi hidup yang singkat, tetapi kita yang mempersingkatnya, dan kita tidak kekurangan, tetapi kita menyia-nyiakannya. Pengingat yang menyentuh ini mendorong kita untuk merenungkan sifat fana dari keberadaan kita. Setiap momen yang dihabiskan untuk berpikir berlebihan adalah momen yang tidak sepenuhnya dijalani, sepotong kehidupan yang tidak dinikmati. Stoikisme mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kekhawatiran kita akan memiliki bobot dalam garis waktu besar kehidupan kita. Untuk melawan pikiran berlebihan, kita harus secara teratur mundur selangkah dan mempertimbangkan hidup kita secara keseluruhan. Sadari bahwa banyak hal yang memenuhi pikiran kita bersifat sementara, dan dalam jangka panjang tidak signifikan. Ketika Anda merasa kewalahan oleh pikiran Anda, berhentilah sejenak dan ingatkan diri Anda bahwa hidup itu singkat. Tanyakan pada diri Anda, apakah momen terlalu banyak berpikir ini benar-benar layak untuk waktu terbatas yang Anda miliki. Dengan merenungkan kefanaan hidup, kita secara alami memprioritaskan pengalaman dan kekhawatiran kita. Ini bukan ajakan untuk menjadi murung atau acuh tak acuh, tetapi lebih untuk menghargai masa kini dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah penawar ampuh untuk terlalu banyak berpikir karena menyelaraskan perhatian kita dengan masa kini, memperkaya apresiasi kita terhadap saat ini, dan mengurangi beban kecemasan yang berfokus pada masa depan. Biarkan sifat fana kehidupan bukan menjadi sumber kecemasan, tetapi menjadi kanvas tempat Anda melukis dengan warna-warna cerah kehadiran dan kehidupan yang terlibat. 10. Carilah kebijaksanaan dari luar diri Anda. Pikiran kita sendiri terkadang terasa seperti labirin, di mana setiap belokan mengarah pada lebih banyak kebingungan dan terlalu banyak berpikir. Kita mencoba memecahkan teka-teki hanya untuk menemukan bahwa potongan-potongannya terus bertambah, membuat kita merasa terjebak. Inilah masalah terlalu banyak berpikir secara singkat, sebuah siklus yang dimulai dan berakhir dalam batasan pikiran kita sendiri, seringkali tanpa jalan keluar yang jelas. Sena, seorang pria yang terkenal karena kebijaksanaannya, berkata, konsultasikan dengan temanmu tentang segala hal, terutama tentang hal-hal yang menyangkut dirimu sendiri. Nasihatnya mungkin bermanfaat. Di mana rasa cinta diri Anda sendiri mungkin mengganggu penilaian Anda, kata-kata sederhana ini merangkum kebenaran mendalam yang dapat membantu menavigasi badai pikiran berlebihan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa mencari wawasan dari luar diri kita dapat memutus siklus perenungan. Itu bisa berupa perspektif segar dari seorang teman, nasihat yang tidak memihak dari seorang mentor, atau kebijaksanaan abadi yang ditemukan dalam sastra. Untuk menerapkannya dalam konteks modern, carilah orang-orang yang pendapatnya Anda percayai dan hormati. Bisa jadi seseorang dari lingkaran Anda, atau seorang profesional dengan pengalaman untuk membimbing Anda. Berbagi pikiran Anda dengan mereka dapat membantu dalam dua cara. Memberikan kejelasan saat Anda mengartikulasikan apa yang ada di pikiran Anda, dan membuka pintu untuk umpan balik objektif yang mungkin Anda lewatkan saat berpikir berlebihan. Teknik ini lebih dari sekedar menawarkan solusi praktis. Ia mengingatkan kita bahwa hubungan antar manusia sangat berharga. Ketika kita berbagi beban, beban itu seringkali menjadi lebih ringan. Ini bukanlah kelemahan, tetapi pengakuan akan kekuatan kolektif yang kita miliki sebagai makhluk sosial. Biarkan kebijaksanaan orang lain menjadi cahaya yang membimbing Anda keluar dari bayang-bayang pikiran berlebihan. Dengan setiap percakapan, Anda akan menemukan teka-teki menjadi lebih mudah dipecahkan, bukan karena masalahnya menjadi kurang kompleks, tetapi karena Anda tidak lagi mencoba menyelesaikannya secara terpisah. Metode mana yang paling sesuai dengan Anda? Beritahu kami refleksi Anda di kolom komentar. Wawasan hari ini hanyalah batu loncatan dalam perjalanan pertumbuhan intelektual kita bersama. Jika Anda menghargai pencarian kebijaksanaan, silakan berlangganan dan beri jempol pada video ini. Bersama-sama, mari kita terus berjuang di jalan ini, terus mencari kebijaksanaan yang telah ditunjukkan oleh para guru stoik kepada kita.